Udah ya? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul meskipun dilaksanakan secara virtual. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan presentasi ini kepada moderator. Maaf sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dan dua orang teman saya. Di sini saya Cantika Putri Anastasia dari SMAN Pakusari. Saya di sini sebagai host. Dan email Maulidia Yusila sebagai moderator, serta Amanda Della Octaviani sebagai presenter. Baik, sekarang kita lanjut presentasinya, dan saya serahkan presentasi ini kepada moderator. Baik, saya sebagai moderator akan melanjutkan presentasi ini. Jadi, di sini kita mengangkat topik cara menjadi pemikir yang baik. Materi akan dilanjutkan oleh Saya akan menjelaskan materi cara menjadi seorang pemikir yang baik. Apakah Anda ingin menguasai proses berpikir yang baik? Apakah Anda ingin menjadi seorang pemikir yang lebih baik di esok hari? Kalau begitu, Anda perlu terus-menerus bergelut dalam suatu proses yang meningkatkan pola pikir Anda. Cara menjadi pemikir yang baik. Pertama, terbukalah terhadap input yang baik. Pemikir yang baik selalu mengutamakan pemompaan ide, seperti membaca buku, mereview majalah, mendengar musik, dan meluangkan waktu bersama para pemikir yang baik. Dan saat sesuatu menggugah rasa ingin tahu Anda apakah ide orang lain atau benih ide yang akan memunculkan, pertahankan. Tulis dan simpan di suatu tempat berpikir favorit Anda agar bisa menstimulasi pola pikir Anda. Kedua, ungkapkan diri Anda di hadapan pemikir baik. Luangkan waktu bersama orang-orang yang tepat. Saat saya menyelesaikan bagian ini, tergugah oleh orang-orang kunci sehingga pemikiran saya terbentang. Saya berusaha bersikap baik terhadap siapa saja yang saya temui, dan saya ingin menambah nilai sebanyak mungkin lewat konferensi, buku, pelajaran, audio, dan lain-lain. Yang ketiga, pikirkan pemikiran-pemikiran yang baik. Untuk menjadi seorang pemikir yang baik, Anda harus sengaja memikirkan proses berpikir secara teratur
tempatkan diri pada tempat yang benar untuk memikirkan, membentuk, meregangkan, dan mendaratkan pemikiran-pemikiran Anda. Yang keempat, bertindaklah atas pemikiran baik Anda. Gagasan-gagasan yang mempunyai kehidupan yang pendek, Anda harus bertindak atas dasar gagasan-gagasan sebelum tanggal kadaluarsa. Yang kelima, izinkan emosi Anda menciptakan pemikiran baik lainnya. Untuk memulai proses berpikir, Anda tidak bisa bersandar pada perasaan-perasaan Anda. Anda tidak bisa menunggu sampai Anda merasa suka berpikir, namun saya mendapati bahwa sekali Anda bergelut dalam proses pola berpikir Anda, bisa memanfaatkan emosi Anda untuk menumbuhkan proses dan menciptakan momentum mental. Yang keenam, ulangi prosesnya. Satu pemikiran yang baik tidak serta-merta menjadikan hidup baik. Untuk menjadi seseorang yang bisa menggali banyak emas, Anda perlu menerus mengulangi proses pola pikir yang baik. Kesuksesan menghampiri orang-orang yang memiliki pegunungan emas yang secara terus-menerus menggali, bukan orang-orang yang menemukan satu bongkahan dan berusaha hidup di atasnya selama 50 tahun. Di sini ada catatan untuk kita. Menjadi seorang pemikir yang baik tidak perlu rumit. Ini hanya soal niat dan disiplin. Jika Anda punya 6 hal yang sudah saya garis bawahi, berarti Anda sudah siap untuk suatu gaya hidup berpikir yang jauh lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Mungkin dari materi yang telah kami sampaikan, ada pertanyaan yang bisa kami jelaskan, atau ada beberapa hal yang belum dimengerti. Silahkan bisa menulis pertanyaan atau bisa on mic. Kami tunggu. Saya ulangi, mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya mungkin cukup menarik. Bagaimana cara menghadapi orang yang toksik atau tidak mampu menjadi pembicara yang baik dan bijak? Intinya di sini gini. Dalam topik ini kan judulnya cara menjadi pemikir yang baik. Nah, di sini kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Jadi saya harap diri kita sendiri itu punya pemikiran yang lebih baik dari orang toksik tersebut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, maksud saya yang telah kami jelaskan. Di poin 3, maksud saya poin 4, bertindaklah atas dasar pemikiran baik Anda. Jadi, mungkin Anda bisa melakukan sesuatu yang bisa mengutamakan pemikiran diri Anda sendiri. Poin terpenting, Anda harus bisa berusaha bersikap baik terhadap siapa saja yang Anda temui. Dan Anda juga
Anda juga harus berusaha mengolah pola pikir Anda terhadap apa yang orang toksik atau orang tidak mampu menjadi pembicara yang baik itu terhadap diri Anda. Anda harus bisa menyaring entah apa yang baik atau yang buruk pengaruh orang tersebut bagi diri Anda sendiri. Yang bisa saya jelaskan seperti itu, mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan? Apa penjelasan saya cukup jelas dan bisa menjawab pertanyaan dari Anda? Atau ada pertanyaan lain yang bisa kami jawab? Kami tunggu. Bisa di room chat atau open mic. Terima kasih. Mungkin cukup. Jadi kesimpulannya akan saya simpulkan. Cara berpikir orang-orang yang berpikiran baik, mereka selalu membaca bahwa hari ini dunia bergerak serba cepat. Menjadi lebih kreatif dan ketika mempertanyakan pemikiran yang populer. Bagaimana Anda akan belajar menangkap ide besar sementara Anda fokus pada pemikiran Anda. Anda akan menemukan bagaimana untuk memasuki potensi kreatif Anda, mengembangkan ide-ide bersama, dan belajar dari pengalaman masa lalu untuk lebih memahami masa depan yang akan Anda hadapi. Jadi cukup sekian. Saya akan menyerahkan kepada host. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akan tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.